there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala amri wadi wa salatu wa salam asrafil mursalin wa ala alihi wa bihi ajmin amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia Allah dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul dan dapat melihat sedikit video ceramah singkat dari saya. Kedua, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit nasihat tentang pentingnya menjaga sholat. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Dalam Islam, sholat menjadi yang utama setelah syahadat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qimi sholata liduluki syamsi ila ghasyaqil laili wal qur'anil fajr. Inna qur'ana fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sholat yang kita jalankan tentunya memiliki keutamaannya sendiri. Contohnya, pada sholat subuh bagaimana yang dijelaskan dalam Quran Al-Isra ayat 78. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tetapi cobalah teman-teman lihat di sekitar teman-teman, seberapa banyak orang yang meninggalkan sholat subuh hanya untuk bermain game hingga sampai larut malam, atau menonton Liga Champion hingga larut malam juga. Seharusnya dari pertanyaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil jawaban untuk selalu menjalankan sholat subuh tepat waktu dimanapun berada berada dan apapun itu. Hadirin permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Dalam hadis tersebut, sholat diibaratkan sebagai sebuah tiang rumah yang kokoh. Jika tiang tersebut kokoh, pasti rumah tersebut akan terlihat megah. Begitu pula dengan agama Islam, jika seseorang memiliki agama Islamnya yang bagus, tentu sholatnya juga pasti khusyuk dan teratur. Hadirin permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Sholat merupakan sebuah kewajiban atau bahkan lebih dari kewajiban bagi orang Islam. Sholat menjadi bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5 yang berbunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
salatihim sahun, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah mulai sekarang untuk kita selalu menjalankan sholat secara khusyuk dan tepat waktu, karena sholat merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada di jalan yang lurus. Amin, amin ya robbal alamin. Saya rasa cukup sekian ceramah singkat atau nasihat singkat dari saya tentang pentingnya menjaga sholat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.